Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom. Majelis Jemaat dan Parhalado HKI Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bagimu Tuhan nyanyianku,
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan keselamatan dan kehidupan bagi kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk mengajari dan menguatkan kami dalam menyanyikan nama-Mu yang kudus melalui puji-pujian dan syukur kami akan kasih dan kemurahan-Mu. Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pengganti hukum Taurat pada minggu kita, Minggu Kantate hari ini, tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 5, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Dengan hati bersyukur.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuslah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca epistel untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat penghentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Betapa ku mencintai
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami senantiasa bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata, urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah,
Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita pada hari Minggu yang berbahagia ini adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kitab Wahyu adalah wahyu Allah atau Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada Rasul Yohanes tentang apa yang harus segera terjadi. Rasul Yohanes menerima penglihatan ketika dia dibuang ke pulau Patmos pada saat itu oleh Kaisar Nero dan Domitianus. Rasul Yohanes dibuang karena dia memberitakan Injil. Sehingga ketika dia berada di pulau Patmos, dia menerima penglihatan, kuasa daripada Roh dengan bunyi sangkakala yang berkata bahwa apa yang engkau lihat, kau tuliskanlah itu dalam sebuah kitab dan kirimkanlah itu kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Sehingga firman ini adalah pewahyuan Allah kepada Rasul Yohanes. Dan salah satu pewahyuan Allah kepada Rasul Yohanes itu dalam pasal 12 ayat 10 sampai 12. Yaitu tentang nyanyian kemenangan. Kalau kita mau membaca firman ini, merenungkan firman ini, maka kita harus kembali ke perikop sebelumnya, harus membaca ke perikop sebelumnya tentang naga dikalahkan. Di ayat 7 sampai 9 dikatakan di sini adanya peperangan di surga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Tetapi naga pada saat itu tidak bisa bertahan. Sehingga mereka dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Naga itu adalah simbol daripada si ular tua atau yang disebut dengan iblis atau Satan. Dialah yang menyesatkan dunia. Dialah yang menjadi pendakwa di dalam dunia ini, yang membuat pertengkaran, yang membuat permusuhan
perselisihan yang membuat menjadi ragu terhadap janji-janji Allah. Sehingga pendakwa ini tugasnya adalah menyesatkan orang-orang. Bagaimana supaya orang-orang menjadi berselisih antara orang tua, antara suami istri, anak dengan orang tua. Jadi tugas daripada pendakwa ini adalah dia mencari orang-orang, siapa yang menjadi pengikutnya, siapa yang menjadi korbannya, supaya dia bisa menyesatkan orang-orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam peperangan yang terjadi di surga, dalam ayat 7 ini, ketika Mikael dan malaikat-malaikatnya menang, mereka menyanyikan nyanyian kemenangan. Sehingga dalam judul perikop ini dikatakan nyanyian kemenangan. Ini adalah nyanyian kemenangan mereka ketika mereka mampu mengalahkan kuasa daripada naga ataupun si ular tua, iblis. Mereka mampu menang atas kuasa iblis sehingga mereka bersuka cita menyanyikan nyanyian kemenangan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah Bapak Ibu masih mengingat lagu anak sekolah minggu yang berjudul Dalam Nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagu ini mau menggambarkan adanya peperangan dengan iblis, tetapi iblis dikalahkan dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi isi nyanyian di dalam ayat 10 sampai 12 ini. Yang pertama adalah keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah sudah tiba. Keselamatan itu sudah tiba di dalam kehidupan kita. Dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, dengan darah anak domba yang tercurah di Bukit Golgota, di kayu salib. Sehingga kita sudah ditebus menjadi anaknya, menjadi anak yang begitu dikasihinya. Yang kedua adalah berbagi kesaksian. Karena kita sudah diselamatkan, sudah menerima janji keselamatan, dan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan. Maka kita sebagai orang yang percaya diajak untuk berbagi kesaksian, menceritakan segala kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Apa yang sudah kita menangkan di dalam kehidupan kita, baik itu sakit penyakit, penderitaan, baik itu pergumulan, permasalahan yang sedang kita hadapi, tapi kita dimenangkan oleh kuasa nama Tuhan. Sehingga apapun yang sudah kita alami bersama Yesus, maka kita harus bersaksi kepada orang lain supaya dunia tahu, orang-orang melihat bahwa kita diselamatkan melalui nama kuasa daripada Yesus Kristus. Yang ketiga adalah bersukacita. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita diajak untuk bersukacita. Bersukacita untuk segala kebaikan Tuhan. Kita dimampukan, diberikan napas kehidupan. Walaupun pada saat ini mungkin sudah 2 bulan lebih kita beribadah. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan memelihara kita. Tuhan senantiasa peduli kepada kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Rasul Paulus juga mengatakan dalam suratnya bahwa kehidupan itu adalah sebuah pertandingan. Jadi harus ada yang dimenangkan, yang diperjuangkan, dan kita harus menang dalam pertandingan tersebut. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan adalah jaminan keselamatan kita. Dia yang telah menyelamatkan kita melalui darah anak domba, melalui pengorbanan Yesus, melalui pelayanan Yesus. Itulah yang harus kita imani. Sehingga jika Allah di pihak kita, tidak ada lagi yang menjadi lawan kita. Siapa lagi yang menjadi lawan kita? Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kuasa Tuhan. Penderitaankah? Kemiskinankah? Sakit penyakitkah? Atau COVID-19? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga melalui firman ini dikatakan, bersukacitalah dan tetaplah waspada. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu iblis akan senantiasa berjalan berkeliling. Dia akan mencari mangsa, sama halnya seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang siapa yang mau diterkamnya. Sehingga sebagai orang yang percaya, marilah kita tetap waspada, berjaga-jaga. Paulus sendiri juga mengatakan di dalam suratnya bahwa kita harus mampu melawan kuasa iblis. Kita harus mampu untuk mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Tapi andalkanlah kuasa Tuhan. Andalkanlah Tuhan supaya kita dimampukan untuk melawan kuasa iblis. Minggu ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan atas keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah memberikan kita napas kehidupan, kesehatan. Kita sudah diselamatkan untuk melawan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis yang menyesatkan hati dan pikiran kita. Sehingga firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan. Marilah bersorak, marilah kita menyanyikan keselamatan dan bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Meskipun dalam keadaan seperti ini banyak yang harus kita hadapi. Misalnya kita harus yang biasanya bekerja saat ini penurunan ekonomi, semakin hari semakin berkurang, penghasilan tidak ada. Tetapi Tuhan akan menunjukkan caranya. Dia akan senantiasa menolong kita melalui tangan-tangan orang lain yang akan memberikan peduli kasih kepada kita. Itulah cara Tuhan untuk mengatakan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Amin. Teguhkanlah iman
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar dapat menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Satu minggu ini juga Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa kami andalkan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, maka kuasa iblis akan lenyap. Maka kami akan senantiasa bersaksi buat segala kebaikan Tuhan, memberitakannya kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada dunia, sehingga dunia tahu bahwa Engkaulah keselamatan, jaminan keselamatan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan virus corona ini segera berakhir dan keadaan negara kami pulih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, apapun yang sedang dialaminya, yang sedang berjuang, biarlah Tuhan mereka dimenangkan melalui bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan, penghiburan kepada jemaat-Mu yang sedang mengalami duka cita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka. Kepada para tenaga medis juga Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Khususnya kepada para pelayan-Mu Tuhan yang senantiasa melayani, yang memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang senantiasa memberikan kesehatan dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin.
Salam, Warta Jemaat HKI Tangerang, Minggu Kantate 10 Mei 2020. Pertama, Majelis dan Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang. Yang kedua, kita masih tetap melakukan peribadatan di rumah masing-masing dan ibadah minggu ini dapat diakses melalui YouTube HKI Tangerang dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening. Yang ketiga, pada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesembuhan, baik dalam masa perawatan maupun dalam masa pemulihan. Yang keempat, dihimbau kepada jemaat agar selalu menjaga kebersihan dan tekun berdoa agar kondisi saat ini segera pulih. Yang kelima, diminta kepada seluruh anggota jemaat untuk mendoakan proses izin gedung gereja HKI setiap jam 20 WIB agar proses pengurusan izin dapat berjalan dengan baik. Bagian kedua, laporan keuangan. Saldo kas jemaat bertanggal 2 Mei 2020 sebanyak Rp26.750.000. Saldo kas diakonia pertanggal 2 Mei 2020 sebanyak Rp4.855.000. Jumlah penerimaan minggu lalu sebanyak Rp7.787.000. Jumlah pengeluaran minggu lalu sebanyak Rp14.850.000. Jadi saldo kas jemaat pertanggal 9 Mei 2020 sebanyak Rp19.687.000 dan saldo kas diakonia pertanggal 9 Mei 2020 sebanyak Rp4.855.000. Bagian ketiga, yang melayani di gereja kita minggu ini. Pertama, pembawa tata ibadah, yaitu Situa K. Sinaga SE, pengkhotbah Fikar Irma Menalu STH. Doa dan warta jemaat Situa M. Hutasoid, pemusik PNB. Sekian warta jemaat kita pada minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan sungguh baik kepada kami. Lalu menyertai kami dan melindungi kami setiap saat. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat merenungkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Bapa yang baik, demikian juga Tuhan hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu itu. Biarlah kiranya Tuhan memakai hamba-Mu lebih heran lagi untuk mewartakan firman kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan kepada jemaat-Mu juga Tuhan, agar mereka banyak bertobat, memuji dan memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami sudah mendengarkan warta jemaat di gereja kami pada minggu ini. Yang pertama Tuhan, yang berulang tahun maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada mereka umur yang panjang serta kesehatan. Kami tahu Tuhan, umur yang panjang ada di tangan kanan-Mu dan rezeki ada di tangan kiri-Mu. Semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kami apabila kami selalu memohon dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang baik, kami juga berdoa buat lembaga-lembaga di gereja kami. Puja Tuhan, lembaga sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka, menuntun mereka Tuhan, agar mereka bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang selalu taat kepada orang tua, terlebih-lebih taat kepada Tuhan. Demikian juga guru-guru sekolah minggunya Tuhan yang menuntun mereka,
Kiranya Tuhan juga selalu memberikan bekal-bekal dari Tuhan untuk diajarkan kepada anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu juga Tuhan menjadi anak-anak yang bertumbuh menjadi anak yang baik. Demikian juga Tuhan lembaga-lembaga Napas Sobulung dan remaja, lembaga PA dan PW. Berikan kepada kami Tuhan kerjasama yang baik. Agar melalui pelayanan kami di gerejamu ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh. Dan gereja kami juga semakin maju di hari-hari yang akan datang. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh pergumulan kami Tuhan. Khususnya pada saat itu Tuhan, negara kami dilanda COVID-19. Kami sangat ketakutan Tuhan. Kami sangat khawatir. Hanya kepadamu lah kami Tuhan bernaung. Hanya kepadamu lah kami berlindung. Karena Tuhanlah yang dapat memberikan solusi terbaik bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang terdampak virus corona ini Tuhan. Ada di antara mereka Tuhan yang di PHK dari pekerjaannya. Ada juga yang berusaha namun usahanya tidak jalan. Hanya kepadamu lah kami memohon Tuhan. Agar kiranya Tuhan memberikan solusi yang terbaik kepada mereka. Ajar mereka agar mereka jangan mengandalkan kekuatannya. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang selalu mereka andalkan di dalam kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Yang sudah lulus dari SD mau melanjut ke SMP. Yang sudah lulus dari SMP melanjut ke SMA. Yang sudah lulus dari SMA melanjut ke perguruan tinggi. Namun mereka sekarang Tuhan mengalami kendala, mengalami kesulitan. Hanya kepadamu lah kami Tuhan memohon agar kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga nanti anak-anak kami Tuhan dapat diterima di sekolah yang lebih tinggi lagi. Khususnya bagi anak-anak kami Tuhan yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Kiranya Tuhan juga menyertai anak-anak kami. Memberikan kepada mereka Tuhan hikmat yang daripadamu. Agar mereka dapat mempersiapkan diri mereka lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga nanti anak-anak kami akan diterima di perguruan tinggi negeri. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kami orang tua Tuhan. Berikan kepada kami hikmat yang daripadamu. Agar kami dapat mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Sudah Tuhan pada saat ini kami orang tua mengalami kesulitan untuk mendidik anak-anak kami. Karena sekolah Tuhan diliburkan dan mereka belajar di rumah. Berikan kepada kami ketabahan. Berikan kepada kami kesabaran. Agar kami dapat mengajari anak-anak kami ini Tuhan. Sehingga mereka dapat mengikuti pelajarannya di sekolah. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Khususnya Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan kepada beliau kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran. Agar beliau dapat memimpin negara kami ini Tuhan. Berikan juga kepada menteri-menterinya Tuhan kerjasama yang baik. Gubernur, wali kota dan bupati, camat sampai RT RW Tuhan. Berikan kepada mereka kerjasama yang baik. Agar mereka dapat bekerja sama untuk mengusir virus corona ini dari Indonesia ini. Sehingga di bulan-bulan yang akan datang kami dapat menjalani kehidupan yang normal. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat pengurusan gereja kami HKI Tangerang. Kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menggerakkan hati Bapak Lurah maupun Bapak RW. Agar beliau dapat memberikan izin ini Tuhan. Sehingga di hari-hari yang akan datang kami dapat memperoleh proses izin gereja tersebut. Bapak yang baik, kami juga orang yang berdosa. Yang selalu melanggar perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.